Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Berdirinya saya di sini sebagai MC, saya akan membacakan susunan acara kitabah pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua gema ilahi dan terjemah, yang ketiga doa setelah zikir, 4 acara inti, 5 lain-lain, 6 nasihat atau bimbingan, 7 penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kitabah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Acara yang kedua gema wahyu ilahi dan terjemah yang akan dibacakan oleh Mas Jabbar dan Mas Wildan. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallah ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas
aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia awalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya orang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Kenapa Allah hari kemudian serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga lebih giat untuk membaca maupun menghafalnya. Acara yang ketiga, doa tazkir yang akan dibacakan Mas Adam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa zikir dengan diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal adimi sultan. Wassalawatu wassalamu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim mujlahu wa wasi' man walahu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashura ni'makal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wan amalan sholihan tardahu waj'alni bi'alni fi ibadika sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana tah bainana minal hikmah anta samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa wasiatan fil ilmi wa rahmatan fir rizqi wa rahmatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awil alaina fi sakaratin maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pembacaan doa setelah zikirnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Acara yang keempat, acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Maulana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat dan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing dan menuntun para pendahulu kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Seorang muslim wajib hukumnya untuk mengimani perkara-perkara yang telah diberikan kepadanya, terutama takdir atau yang bisa disebut qada dan qadar. Seorang muslim yang baik bukan hanya mempercayai saja, namun juga harus mengamalkannya dari setiap rukun iman. Sebagai penganut kafah haruslah terpenuhi keseluruhannya itu yang sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Al-Quran dan hadis. Takdir atau yang lebih lengkapnya bisa disebut qada dan qadar memiliki unsur ikatan kesinambungan atau yang lebih bisa terdengar oleh telinga kita adalah hukum sebab dan akibat. Seperti kita mendonasikan atau mensedekahkan sebagian dari harta kita, maka Allah akan lebih memperlancar dan menderaskan rezeki yang kita dapat. Qadar berarti ketika Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, dan qada adalah tibanya masa ketika ketentuan yang telah ditentukan terjadi. Oleh karena itu, qadar yakni suatu ketetapan Allah berlaku terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, serta qada adalah pelaksanaan qadar ketika terjadi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? 1 menit dari sekarang. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan menutupnya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima, lain-lain, yang akan dikoreksi oleh Mas Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja saya di sini sebagai pembawa acara lain-lain untuk mengoreksi jalannya kitabah pada malam hari ini. Saya nilai berjalannya kitabah pada malam hari ini sudah bagus, tetapi masih ada kekurangan untuk yang menjadi petugas-petugas yang sekarang. Yang perlu diperbaiki yaitu yang pertama, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran sudah bagus, tetapi salamnya kok gak ada ya mas? Apa kengkari? Jadi barusan itu langsung a'udzubillah, gak ada salamnya. Kekurangannya di situ. Lebih alangkah baiknya juga untuk membaca ayat suci Al-Quran ditambah lagi untuk mahrujul hurufnya, nadanya, ya itu. Dan juga untuk pembacaan terjemahnya juga kalau perlu ya dihafalkan sebelum maju ke depan, karena persiapan itu sudah 1 minggu ya mas. Dan yang kedua yaitu doa setelah zikir sudah bagus, sudah baik, tetapi masih ngelihat teks salah lagi. Nah itu kekurangannya, udah ngelihat teks salah, jadi gimana lagi? Apalagi tidak ngelihat teks tambah salah nanti. Perlu diketahui yaitu untuk bacaan doa setelah zikir ini harus dihafalkan ya mas. Karena doa-doa itu adalah buat kita sendiri, bukan buat orang lain juga. Ya buat orang lain. Ya doa setelah zikir itu yang penting buat kita nanti di akhirat. Yang ketiga yaitu acara inti. Acara intinya sudah bagus. Pembicaraannya sudah bagus. Ya perlu diketahui yaitu satu, ekspresinya harus baik. Ya kan ya mas? Ya tadi pembacaannya sudah bagus, penyampaiannya sudah bagus, tapi ekspresinya kurang baik, perlu ditingkatkan lagi ya mas. Dan yang keempat yaitu MC. Untuk MC udah bagus, dan nutulenya terlalu tawaduk, jadi kayak gak ngereken. Barusan sudah diingetin sama MC-nya bahwa barusan doa kan harus begini ya mas. Nah mungkin terlalu tawaduknya sampai diingetin ya. Yang kelima yaitu audiennya itu udah bagus ya. Ya perlu kita hargai yang di depan, karena kita belum tentu kalau disuruh ke depan itu bisa. Kadang bisa masih ada yang salah, gitu kan ya mas. Nah jadi saya nilai jalannya kitabah malam hari ini sudah baik. Perlu alangkah baiknya untuk minggu depan yang menjadi petugas harus siap, jadi tidak mengolor waktu. Barusan kan mengolor-ngolor waktu ya. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengoreksiannya. Semoga acara kitabah pada minggu depan lebih baik daripada minggu sekarang. Acara yang ke-6, nasihat dan bimbingan, yang akan disampaikan oleh Ayah Nanang. 'Nanang'. 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 '
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah anak-anak, marilah kita bacakan kehadiran Allah SWT. Kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama rangkaian acara belajar Kitobah dan lain-lain. Saya cuma ingat satu Mas Adam tadi, doanya Rabbi ghafirli dzunubi wali walidayah, dosa kedua orang tua kita. Dzunubinya ada sebut, yang lain sudah terkoleksi oleh kolektor. Oke, anak-anak, sebelum menyampaikan cerita tentang kaitannya dengan Maulid Nabi, mari kita istiqomahkan berdoa dahulu. Monggo kita berdoa, kita kirim Al-Fatihah. Pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga Allah memberi kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah pada Allah SWT dan mendoakan kita yang ada di sini. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan beliau-beliau mendapatkan nikmat kubur, sehingga di alam kuburnya beliau-beliau menjadi tersenyum bahagia melihat kita yang ada di sini, yang selalu mendoakan beliau. Kedua kalinya kita kirim doa kepada seluruh pengurus, pengasuh, donatur, serta semua pihak yang terlibat di LKSA ini. Semoga beliau-beliau tetap sehat, ayah Zainal sehat, saya sehat, anak-anak semua sehat, donatur-donatur tambah rezekinya sehingga selalu terus bisa membantu kita demi kesuksesan sekolah sampean semua. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri, kita doakan saudara kita yang hari ini lesu. Halo, ada yang lesu? Ada yang ngantuk? Kita doakan ngantuknya segera hilang sehingga apa yang ayah sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita. Yang masih tetap ngantuk bisa dibangunkan. Ya. Terus juga hajat-hajat kita semoga Allah memudahkan untuk memenuhinya, untuk menggapainya, dan semoga pertemuan kali ini menjadikan momentum bagi kita untuk terus menjadi insan-insan pembelajar yang baik. Karena orang belajar tidak pernah ada kata-kata salah. Al-hadina biqaulil maksud syai'na lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, dalam momen peringatan Maulidul Nabi Muhammad SAW, yaitu hari kelahiran Nabi, ayah sedikit bercerita salah satu sahabat Nabi. Saya tidak sebut nama. Ayo sembari ayat cerita dipikir siapa nama sahabat ini. Yang tahu nanti di akhir dijawab siapa sahabat Nabi yang saya ceritakan ini, nanti dapat bonus dari ayah. Oke. Suatu hari menjelang meninggalnya baginda Rasulullah SAW, saat itu sholat subuh tidak dimulai-mulai pada sudah adzan lama, karena tidak satupun sahabat Nabi yang berani untuk menginjakkan kaki duduk di posisi imam sholat, karena kanjeng Nabi masih ada, Nabi Muhammad masih ada. Akhirnya baginda Rasulullah dijemput oleh sahabat untuk mengimami dengan susah payah karena sakit. Akhirnya Rasulullah mengimami sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya dan berkata dan bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah aku
sebagai Rasul Allah sudah menyampaikan risalah dari Allah kepada kalian semua. Sahabat pun menjawab, sudah Rasulullah. Baiklah, saksikanlah bahwa saya sudah menyampaikan risalah yang saya emban kepada kalian semua. Apakah aku ada hutang piutang di antara kalian? Ingat, hutang piutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Makanya kalau ada orang yang meninggal, Pak Mudir selalu bilang, barangkali ada hutang piutang, monggo diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Hutang piutang menghambat nyawa kita naik ke langit karena kita masih ada hutang sesama manusia. Rasulullah pun demikian, ketika menjelang ajal, beliau bertanya pada sahabatnya, apakah aku Muhammad hamba Allah ini punya hutang kepada kalian? Tidak ada yang berani jawab. Akhirnya berdiri salah satu sahabat. Saya ya Rasulullah. Kaget jamaah. Hah? Oke, sampaikan hutangmu. Rasulullah waktu perang Badar dulu, kau narik kuda, aku di belakangmu posisi tidak pakai baju, engkau tidak sengaja mencambuk punggungku. Maksudmu benar, mencambuk kuda untuk lari lebih cepat, tapi waktu itu kena punggungku. Dan itu saya anggap sebagai hutang dari Rasulullah. Melihat omong seperti ini, sahabat marah. Lantas Rasulullah menjawab, aku ingin menyambukmu Rasulullah sebagai bentuk hutang. Oke, tunaikan, lunasi. Wahai sahabat, ambilkan cambuk di rumah. Singkat cerita, cambuk diambil, dikasihkan ke sahabat ini. Maju dia di hadapan Rasulullah. Sekarang cambuk saya Rasulullah gitu, karena itu memang sebagai hutang. Belum ya Rasulullah, waktu itu saya kamu cambuk, posisi saya tidak pakai baju. Lepaskanlah bajumu Rasulullah. Oke, Rasulullah dengan tertata itu dibantu para sahabat melepas batunya. Melepas bajunya, batu satu. Kemudian batu kedua yang ada di sela-sela bajunya jatuh. Batu ketiga jatuh. Menunjukkan Rasulullah sudah mengalami puasa 3 hari puasa. Begitu Rasulullah, kalau tidak puasa sehari perutnya diganjil batu 1. 2 hari puasa 2. Itu 3, berarti Rasulullah sudah sakit puasa 3 hari. Oke, saya sudah lepas baju, silakan cambuk saya, Rasulullah bilang gitu. Tiba-tiba Abu Bakar datang, wahai sahabat, biarlah aku yang menggantikan Rasulullah. Aku ini adalah As-Siddiq yang membenarkan semua perkataan Rasulullah. Abu Bakar diam, itu urusan saya, Muhammad dengan sahabat. Diam. Selanjutnya, oi sahabat, kalau kamu benar menyentuh Rasulullah, kubur kau. Siapa itu? Umar. Umar kan gitu perkataannya keras. Umar diam. Ini utang antara Muhammad dengan sahabat. Umar diam. Utsman, wahai sahabat, kau urungkan niat kau untuk mencambuk Rasulullah, ambil itu harta saya kesemuanya. Sayyidina Abu Bakar menunjukkan keasidikannya, gelarnya untuk menghalau sahabat tadi mencambuk. Umar dengan kekerasannya akan membunuh, tapi Rasulullah melarang. Utsman, biarlah ini urusan hutang antara seorang Muhammad dengan seorang sahabat. Tidak boleh ada yang menghalangi. Ali maju. Wahai sahabat, aku adalah menantu sekaligus keponakan Rasulullah SAW. Di darah beliau ada darahku. Anaknya menjadi istriku. Dari anak beliau lahirlah cucu-cucu Hasan dan Husain. Ali diam, Ali. Ini utang antara seorang Muhammad dengan sahabat. Akhirnya Fatimah Az-Zahra datang. Wahai sahabatku, aku adalah anak satu-satunya Rasulullah SAW Ahlul Bait. Darah Rasulullah mengalir pada darahku. Cambuklah aku, jangan cambuk ayahku. Ayahku sudah tua dan mau meninggal dunia. Apa jawab Rasulullah? Fatimah diam. Hutang Muhammad Rasulullah dengan sahabat ada hutang. Begitu kekehnya Rasulullah. Akhirnya 2 cucu Nabi, paman, jangan cambuk kakekku sudah tua. Kakekku kan sakit, aku aja kamu cambuk.
cucu-cucuku yang soleh-soleh diam, ini utang antara kakek dengan sahabat. Akhirnya tidak ada yang menghalangi. Sahabat tadi datang mendekat ke Rasulullah. Saya kalau dengan cinta ini luar biasa, saya merinding, saya bahkan nangis. Apa yang dilakukan? Cambuk dibuang. Ya Rasulullah, dia langsung memeluk Rasulullah. Bukankah kau pernah bersabda bahwa keringatmu yang menempel pada keringat sahabatmu dijamin tidak akan dijilat api neraka Rasulullah? Bukankah tubuh yang kuku yang kotor ini ingin selalu dekat denganmu? Sekarang ini aja sudah semakin dekat padamu Rasulullah. Aku ingin memelukmu Rasulullah. Mohon maaf, mencambuk dan sebagainya tadi adalah bahasa bohongan belaka. Pada hakikatnya aku ingin mendekatkan kulitku yang hina ini untuk bersentuhan dengan kulitmu Rasulullah. Begitu keinginan para sahabat. Apa yang dikatakan Rasulullah? Inilah sahabat yang nantinya tidak akan terjilat api neraka karena tubuhnya sudah menempel tubuh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Semua sahabat yang sholat subuh di tempat itu semua berpelukan dengan Rasulullah. Dan insya Allah dijamin bebas dari api neraka karena tubuhnya sudah bersentuhan dengan Rasulullah SAW yang mulia, yang harum. Begitulah cerita. Pertanyaannya, ya, nah kita panggil deh model macam ya. Pertanyaannya, pertinyi, siapakah nama sahabat Rasulullah SAW? Angkat tangan, tak tunjuk, jawab benar dapat hadiah. Angkat tangan dulu mas. Abbas salah, ya. Sahabat yang tidak jadi nyambuk akhirnya meluk Rasulullah. Umar tak sebut, bukan kan Umar. Bukan. Utsman tak sebut tadi kan, sampai menyerahkan hartanya untuk digantikan nyambut Rasulullah. Salah. Abu Thalib itu paman, tidak masuk Islam. Khalid, inisialnya U. Ayo tak kasih hadiah, ini ada di sakunya ayah ini. Utsman sudah tadi, Umar sudah, Abbas bukan karena Ayo, sudah bukan. Umar bahkan yang mau membunuh sahabat yang mau mencabut tadi. Ubaidillah bukan. Siapa? Ayo, hadiah lo ya, cucu tak buka ya hadiah ya. Tak buka hadiah lo. Tak hitung 10. Sebelum adzan isya, ayo. Uwais bukan. Uwais itu sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Rasulullah. Nak, anakku, Uwais itu sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi masuk surga karena menggendong ibunya untuk berangkat haji, tapi tidak ketemu Rasulullah. Uwais. Ayo dibaca lagi sejarah Nabi. Ini Maulid Nabi kemarin belajar apa? Ayo. 2 sampai 10. Itu tadi anakku ya. Saking cintanya pada Rasulullah sampai pingin memeluk Rasulullah ngakali, tapi ngakali yang bagus. Mau nyambuk, cambuknya dibuang, Rasulullah dipeluk dalam keadaan. Inilah hamba Allah, inilah sahabatku yang nanti tidak akan dijilat api neraka karena keringatnya sudah menempel di keringat saya. Ngawur. 5. Ayo MC, Notulen bisa jawab. Uwais sudah, Uwais ini sudah. Iya, dan 9, tidak bisa jawab. Jawabannya adalah sahabat Ukasyah. Yuk kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sejarah Nabi dibaca lagi. Sejarah Nabi dibaca lagi. Ayo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih selamat.